Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian? Berjumpa kembali dengan saya Erwin dalam Renungan Harian Katolik pada tanggal 16 April 2020 yang diambil sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bacaan pertama pada hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan 26 yang demikian bunyinya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diutuskan untuk bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan akan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai dengan 20 ini, judul perikopnya adalah khotbah Petrus di serambi Salomo. Pada saat ini Petrus berkhotbah setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Dikisahkan pada bacaan kemarin Bapak Ibu, pada saat Petrus dan Yohanes hendak beribadah di bait Allah, dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan, dan kemudian Petrus berkata, "Kami tidak punya emas dan perak, tetapi kami punya nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus yang akan membuat kemudian orang ini berjalan." Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, setelah orang-orang dengan begitu heran, begitu terkagum-kagum melihat bagaimana orang lumpuh ini bisa berjalan. Kemudian Petrus berkata, "Apakah menurut
kamu orang ini berjalan karena aku. Itu kata Petrus, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Petrus punya sebuah sikap yang begitu luar biasa bahwa mujizat yang dilakukan oleh Petrus, dia tidak membanggakan dirinya sendiri. Petrus tidak membesarkan namanya sendiri. Petrus tidak mengatakan bahwa itu adalah hasil karya Petrus sendiri. Tetapi Petrus mengatakan itu karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada saat itu sekaligus Petrus berkhotbah bagaimana setiap orang harus bertobat karena mereka telah menyalibkan Yesus pada saat itu, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda dan saya hari-hari ini? Kalau Petrus kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh dan dia mengatakan bahwa itu bukan hasil karya Petrus, tetapi itu adalah hasil karya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah orang-orang salibkan itu. Bapak Ibu, sekali lagi, hari-hari ini setiap keberhasilan Anda, setiap kesuksesan Anda, entah di dalam pekerjaanmu, entah di dalam pelayananmu, entah di dalam kehidupan sehari-harimu, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya sadar bahwa semua bukan karena kuat dan gagah hebat kita, tetapi semua karena memang Tuhan izinkan berkarya melalui diri Anda dan saya, Bapak Ibu. Seringkali orang lupa, seringkali Anda dan saya, kita manusia berdosa ini lupa. Kita kemudian membanggakan diri kita, kita merasa hebat, kita merasa mampu, kita merasa luar biasa, dan semua adalah karena kita. Kita seringkali berkata, ini hasil kerja keras saya, ini karena perjuangan saya. Saya mau katakan Bapak Ibu, pada bacaan pertama hari ini, kita belajar dari sosok yang bernama Petrus. Petrus tidak membanggakan dirinya. Petrus tidak menyombongkan dirinya dan mengatakan bahwa mujizat yang dia kerjakan itu karena dia. Tetapi Petrus mengatakan, Yesuslah yang bertindak, Bapak Ibu. Hari ini sekali lagi saya mau mengajak Anda, sadari, renungkan sekali lagi, Anda boleh mengalami keberhasilan, Anda boleh mengalami kehebatan apapun, itu karena Tuhan Yesus yang mengizinkan Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau Anda baca kisah Petrus, Petrus adalah orang yang pernah menolak Yesus 3 kali. Petrus pernah mengkhianati Yesus dengan mengatakan, aku tidak mengenal orang itu. Petrus adalah orang berdosa, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kita mau belajar dari sosok yang bernama Petrus. Dia adalah seorang yang luar biasa. Dia mengalami pertobatan yang begitu dahsyat, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengajak Anda dan saya, mari di masa Prapaskah ini kita boleh sungguh-sungguh bertobat seperti Petrus, mewartakan kasih Tuhan. Menyatakan kepada banyak orang bahwa setiap keberhasilan kita, setiap apapun yang kita hasilkan, semua karena Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk pertobatan. Bagaimana Petrus rendah hati, Bapak Ibu. Saya mau katakan juga, ayo mari Bapak Ibu, kita sadari setiap kehebatan kita, setiap keberhasilan kita, sekali lagi, semua karena memang Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu bentuk pertobatan yang Tuhan mau di masa Paskah ini. Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa pada pagi ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh dengarkan firman-Mu, bagaimana Petrus dengan begitu luar biasa, Petrus yang pernah menolak Engkau, mengkhianati Engkau, dan kemudian dia mengalami pertobatan yang luar biasa Tuhan. Dia buat mujizat dan dia mengatakan bukan hasil karya dia, tetapi dia mengatakan bahwa itu karena Engkau. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh belajar dari sosok Petrus Tuhan. Setiap keberhasilan kami, setiap kehebatan kami, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, tolong kami supaya kami belajar mengaku itu bukan karena diri dan gagah hebat kami, tetapi Engkau yang izinkan semuanya boleh terjadi, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Dan melalui setiap kesaksian hidup kami berbuat baik bagi sesama, kami melakukan kasih bagi sesama. Biarlah kami menjadi seseorang yang bertobat Tuhan, sebagaimana Engkau menghendaki dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Berkah dalam.